Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Qorib halaman 16. Halaman 16 masih tentang sunnah-sunnah berwudu. Masih tentang sunnah-sunnah berwudu. Depannya wa taqdimul yumna. Sudah ketemu wa taqdimul yumna. Ya baik, saya urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ya, atau 10 9. Baris ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan, mendahulukan anggota wudu yang kanan. Lalu ada penjelasan maksudnya yang kanan. Min yadaihi, dari dua tangannya. Hi itu kembali al mutawaddi, orang yang wudu. Dari dua tangannya mutawaddi, orang yang wudu. Warijlaihi, dan dua kakinya mutawaddi, orang yang berwudu. Jadi mendahulukan yang kanan dari tangannya dan kakinya orang yang berwudu, alal yusra, atas yang kiri, atas anggota yang kiri, minhuma, dari tangan dan kakinya, minhuma, dari tangan dan kakinya. Ya, berarti dalam kitab ini dijelaskan bahwa yang didahulukan kanan daripada yang kiri itu dua, tangan dan kaki. Kuping nggak termasuk. Jadi kalau kuping kita membasuh yang kanan dulu baru yang kiri, boleh-boleh aja, wudunya tetap sah. Jadi nggak jadi masalah. Tapi itu bukan sunnah wudu. Sunnah wudu itu mendahulukan membasuh tangan yang kanan, kemudian tangan yang kiri, kemudian kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah kalau mencuci tangan enggak. Jadi jangan kita mencuci tangan gini lalu gini. Nah itu yang sunnahnya adalah ketika membasuh tangan kanan dan tangan kiri yang sampai kedua siku atau sampai mata kaki. Alal yusro, atas yang kiri, minhuma, dari tangan dan kaki. Ammal udwani, ammal udwani, adapun dua anggota, allazani, yang yashulu, mudah, yashulu, mudah, ghusluhuma, membasuh keduanya, ma'an, bersamaan, kal khaddaini, seperti dua pipi, seperti dua pipi. Adapun dua anggota yang mudah membasuhnya secara bersamaan seperti dua pipi, contohnya fala yuqaddamul yumna, maka tidak didahulukan yang kanan, minhuma, dari dua anggota tersebut. Jadi dua anggota yang mudah membasuhnya itu tidak usah kanan dulu baru kiri. Kuping itu mudah, jadi membasuh kepala begini terus begini. Nah itu, jadi itu juga sunnah. Boleh juga habis membasuh kepala begini lalu kita kuping langsung. Nah itu langsung, tidak usah kanan dan kiri. Begitu juga pipi. Pipi itu termasuk wajah. Jadi bukan pipi kanan dulu lalu pipi kiri dulu, itu bukan, tetapi langsung. Karena kuping dan pipi itu keduanya mudah sehingga tidak perlu kanan dan kanan dulu baru kiri, tetapi langsung. Jadi yang kanan dan kiri, yang kanan dulu baru yang kiri itu tangan dan kaki. Fala yuqaddamu, maka tidak didahulukan al yumna, yang kanan, minhuma, dari
dua anggota tersebut, bal yutohironi, tetapi disucikan keduanya, bal yutohironi, tetapi disucikan keduanya, daf'atan wahidatan, dengan sekaligus, daf'atan wahidatan, dengan sekaligus. Makna dengan berarti maf'ul mutlak. Tohron daf'atan wahidatan, sekaligus. Jadi kalau keduanya mudah, maka sekaligus, tidak usah kanan dulu baru kiri. Wa dzakarul musannifu, musannif pengarang kitab menyebut saniyata taslisil udwi al-maghsuli, saniyata taslisil udwil maghsuli, sunnahnya melakukan 3 kali anggota yang dibasuh, wal mamsuhi, dan yang diusap, fi qaulihi, dengan perkataannya. Berikutnya musannif menyebutkan sunnah wudu, yaitu 3 kali anggota yang dibasuh maupun diusap, fi qaulihi, dengan perkataannya, perkataan musannif, wat toharatu, bersuci, salasan 3 kali. Jadi seluruh anggota wudu itu sunnah dilaksanakan 3 kali. Kalau 4 kali sudah berlebihan, tidak boleh, atau makruh, bukan tidak boleh tetapi makruh. 5 kali juga makruh. Jadi 3 kali. Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian naskah, naskah bunyinya bukan at-wat toharatu salasan, tapi bunyinya at-takraru. At-takraru mengulang-ulang. At-takraru mengulang-ulang, yaitu lil maghsuli, untuk anggota yang dibasuh, wal mamsuhi, dan anggota yang diusap, untuk anggota yang dibasuh dan anggota yang diusap. Jadi dalam teks lain berbunyi at-takror, bukan at-takraru, bukan at-toharatu salasan. At-takraru mengulang-ulang 3 kali, lil maghsuli, kepada anggota yang dibasuh, wal mamsuhi, dan anggota yang diusap. Jadi sunnah melakukan seluruh basuhan wudu itu 3 kali. Wal muwalatu, maknanya yang enak apa ya? Berkesinambungan, boleh berkesinambungan, tidak ada jeda, tidak ada seling perbuatan lain. Itu wal muwalatu, berkesinambungan. Ya, tidak ada seling perbuatan lain. Misalkan saya terjemahkan wat tartibu dan tertib, berurutan. Nanti pengertiannya di sini ada at-tartibu, rukun wudu, yaitu tidak boleh anggota yang terakhir didahulukan. Nah, itu nggak boleh. Jadi al-muwalatu itu adalah tidak ada jeda, tidak ada selingan perbuatan lain. Perbuatan lain termasuk diam, itu juga perbuatan. Misalkan kita wudu, berkumur. Habis berkumur istinsya, kemudian membasuh muka. Habis membasuh muka kita misalkan jalan dulu ke depan lalu balik lagi. Nah, itu namanya tidak mualah. Termasuk kita bengong dulu, diam dulu lama. Nah, perbuatan diam dulu yang lama itu namanya tidak mualah. Jadi melakukan perbuatan
berupa diam itu pun termasuk tidak mualah. Wa yu'abbaru dan diungkapkan min anha dari mualah, penggunaannya maksudnya penggunaan kata-katanya. Wa yu'abbaru dan diungkapkan anha dari mualah bit tatabu'i dengan kata tatabu'i, ikut mengikuti. Ikut mengikuti artinya sambung menyambung. Ya. Jadi mualah dan tatabu itu sama, satu pengertian. Tatabu itu artinya ikut mengikuti, sambung menyambung, tidak diselingi perbuatan lain. Nah itu, jadi mualah nama lainnya adalah tatabu. Jadi kalau kita mendengar kata tatabu, pengertiannya sama dengan mualah. Wa yu'abbaru dan diungkapkan anha tentang mualah bit tatabu'i dengan istilah tatabu, ikut mengikuti. Wahia mualah itu Allah yahsulu tidak berhasil bainal udwaini antara dua anggota wudu, tafriqun kasirun pemisah yang banyak. Pemisah yang banyak maksudnya pemisah yang lama. Jadi pemisah yang lama. Jadi mualah itu tidak berhasil, gagal atau tidak dianggap mualah jika antara anggota wudu ada pemisah yang lama, ada pemisah yang banyak. Ya, misalkan lagi wudu, lagi enak-enak wudu, habis membasuh muka, airnya mati, terus nggak lancar lagi, kemudian pindah keran. Nah, pindah keran itu namanya tidak mualah. Misalkan keran yang di sebelah sini pindah ke yang di sebelah sini. Nah, itu kan jalan. Nah, itu namanya tidak mualah. Ketika sampai di keran yang ternyata ada airnya, itu kita melanjutkan saja, tidak usah wudu baru, karena mualah itu sunnah. Nah, jadi mualah itu sunnah, berarti kita melanjutkan saja dengan lanjutan tadi membasuh muka, berarti kita jalan lalu membasuh tangan, mukanya udah tadi, ya begitu. Jadi mualah itu sunnah, ya. Jadi mualah itu sunnah. Kalau kita tidak mualah, wudu kita tetap sah, ya, wudu kita tetap sah. Nah, itu contoh mualah yang memang keharusan, nggak mungkin enggak, ya. Jadi pemisah yang banyak itu menyebabkan mualah itu tidak terjadi. Bal yutahhiru al-udwu, tetapi anggota wudu itu disucikan ba'dal udwi, setelah anggota wudu lainnya, bihaitsu la yajifu, sekiranya tidak kering, al-maghsulu, anggota wudu yang dibasuh, qablahu, sebelumnya, ma'aktidalil hawai, bersamaan dengan sedangnya udara. Sedangnya itu tidak panas, tidak dingin, itu namanya iktidal. Iktidal dalam konteks ini, nanti dalam konteks sholat ya iktidal gerakan sholat. Jadi ma'aktidalil hawa, disertai sedangnya udara, wal mizaji, suhu badan, sedangnya suhu badan, tidak panas tidak dingin, wazzamani, dan waktu itu cuaca, waktu, dan wazzamani, dan waktu. Jadi dalam keadaan normal, lalu ternyata kita diam lama kelamaan ininya kering, yang dibasuh kering, lalu kita baru mulai lagi lanjutannya, maka dia sudah tidak mualah. Itu batasannya. Jadi kalau kita membasuh, ini udah kering, yang kita basuh udah kering, lalu kita membasuh lanjutannya, itu namanya tidak mualah. Karena yang benar sebelum ini kering kita membasuh. Nah, kalau kita membasuh kemudian basuhan kita sudah kering, itu berarti kita tidak mualah. Misalkan kita bilang kan nggak ngapa-ngapain, nah diem itu
Tidak mualah itu perbuatan diam yang menyebabkan tidak mualah. Berarti tidak mualah tidak melakukan sunnah mualah. Ya begitu. Tapi mualah itu sunnah. Kalau dalam konteks tertentu ya memang harus, seperti keran mati ya memang harus pindah ke tempat keran lain dan kita melanjutkan wudhu saja. Kalau dari awal lagi itu kurang bagus karena mengulang ada yang kita mubazirkan. Ya, ada yang kita mubazirkan. Berarti kalau jaraknya dekat itu lanjutin aja. Tapi kalau jaraknya jauh banget, misalkan airnya adanya di Kebayoran, nah itu berarti ulang aja kejauhan. Misalkan. Wa idza sallasa jika melakukan 3 kali fal i'tibaru maka yang dianggap basah, maksudnya dianggap basah di akhiri ghuslatin, akhir basuhan. Jadi akhir basuhan yang ketiga itu yang dianggap basah, bukan basuhan pertama. Jadi jika melakukan basuhan 3 kali maka yang dianggap basah untuk mualah itu adalah akhir basuhan, wa innama tundabul muwalatu, mualah itu berkesinambungan itu hanyalah disunahkan, tundabu disunahkan, mualah itu hanyalah disunahkan fi ghairi wudu'i sahibid darurati, pada selain wudu orang yang memiliki darurat, amma huwa adapun bagi sahibud darurah, sahibud darurah fal mualatu maka mualah itu berkesinambungan itu wajibatun wajib fi haqqihi di dalam haknya. Sahibud darurah itu orang yang misalkan beser itu kencingnya terus menerus, itu namanya sahibud darurah. Takutnya wudu belum selesai keluar lagi, maka itu perlu cepat, maka mualah menjadi wajib. Kalau perlu bukan cuma mualah tapi sekali-sekali aja, basuhan sekali biar tidak keburu buang air lagi. Misalkan mencret kemudian beser kemudian sedang ya kurang lebih seperti itu, maka orang yang seperti ini mualahnya menjadi wajib, berkesinambungannya menjadi wajib. Nah kalau perlu atas list itu juga dihindari, 3 kali juga dihindari karena takutnya keburu keluar lagi menjadi batal wudunya. Nah dalam kondisi tertentu sahibud darurah mualah itu hukumnya wajib. Wabakia dan tetap atau tersisa atau masih ada lagi lil wudu'i bagi wudu sunanun sunnah ukhra yang lain. Wabakia dan tetap atau tersisa atau bahasa enaknya masih ada lagi lil wudu'i bagi wudu sunanun sunnah ukhra yang lain. Jadi masih ada lagi selain yang telah disebutkan di dalam kitab ini sunnah wudu yang lain. Madhkuratan dulu.
Mazkuratun yang disebutkan. Mazkuratun itu naatnya sunanun. Mazkuratun yang disebutkan fil mutawwalati di dalam kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Mazkuratun yang disebutkan fil mutawwalati di dalam kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Jadi di samping yang telah kita sebutkan ini oleh kitab ini adalah masih ada lagi sunnah-sunnah wudu yang lain di dalam kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya.